berjamaah. Akhirnya Umar bin Khattab mengutus sahabat kalau tidak salah namanya Ubaidillah untuk mengumpulkan sahabat-sahabat itu, lalu kemudian menjadikan sholat ba'da sholat tarawih pada sholat isya, yaitu sholat tarawih dilakukan secara berjamaah dengan jumlah 20 rakaat. Lalu beliau mengatakan nikmatul bid'ah hadhihi, kata beliau. Nikmatul bid'ah hadhihi, bid'ah yang paling baik, bid'ah yang paling indah itu yang ini. Bid'ah yang paling indah itu yang ini, kata Umar bin Khattab. Maka dari mulai Umar bin Khattab inilah datang Utsman tetap 20 rakaat, Sayyidina Ali jadi penggantinya pun tetap 20 rakaat. Bahkan sampai hari ini orang Mekah sendiri pun berpatokan kepada apa yang dikatakan oleh Umar bin Khattab. 20 rakaat dilakukan sampai hari ini. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abi Dzar yang mengatakan bahwa beliau pernah mendengar sami'tu Rasulullah SAW, aku pernah mendengar Rasulullah SAW mengatakan bahwa innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, wa du'al haq ala qauli Umar. Allah Subhanahu wa taala menempatkan ucapan yang hak, yang betul apa yang diucapkan Umar bin Khattab. Itu ekstrimnya sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. Sehingga sahabat Abu Dzar Al-Ghifari itu Pak, itu sahabat yang sangat-sangat kuat dalam berpegangan hadis Rasul, khususnya masalah fikih. Itu saja Abu Dzar Al-Ghifari Pak, itu beliau rakaat tarawihnya juga 20 rakaat. Nah, kemudian ada yang mengatakan lagi Rasul dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, Rasul mengatakan bahwa ibtadi'u lihadaini min ba'di. Kata Rasul, nanti kalau aku sudah nggak ada, ikutilah dua orang ini. Apapun ikuti. Siapa dua orang itu? Satu Abu Bakar, yang kedua adalah Umar bin Khattab. Itu Rasulullah. Kalau aku udah nggak ada, ikuti dua orang ini. Satu Abu Bakar, yang kedua Umar bin Khattab. Itu Pak. Nah, hadirin rahimakumullah, ini kita bahas yang 20. Sehingga Imam Syafi'i mengatakan, saya tidak melihat orang Mekah melakukan sholat tarawih kecuali mereka laksanakan dengan sebanyak 20 rakaat ditambah 3 witir, sehingga jumlahnya adalah 23 rakaat. Kan gitu. Makanya nanti itu kita usahakan sholatnya 20 rakaat. Kalau Bapak mau keren lagi nggak apa-apa, 36 rakaat. Ya. Yang memilih yang mana nih? 36 apa 20 nih? Hah? Ya kayak potongan. 20. 20. Ya. 20 saja. Nah. Adapun, ini kan pendapat namanya. Adapunnya pendapat. Pendapat yang mengatakan 8, sebenarnya Pak, tidak ada satupun hadis yang mengatakan Nabi sholat 8 rakaat, gak ada tarawih. Satu-satunya hadis yang dibawakan oleh Siti Aisyah, ini ada di hadis Muslim. Kata Rasulullah, qalat Aisyah an Nabi SAW, ma zadan Nabi ghaira Ramadan wa fi Ramadan illa ihda wa asyrata rakaatan. Saya bersaksi, Nabi tidak pernah melakukan sholat di luar Ramadan dan di dalam Ramadan kecuali Nabi sholat 11 rakaat. Ulang lagi, saya tidak pernah melihat Nabi sholat di luar Ramadan dan di dalam Ramadan kecuali 11 rakaat. Nah, maka yang mengatakan bahwa sholat tarawih itu 8 rakaat itu harusnya ini. Tapi oleh ulama, baik itu Sufyan Tsauri, kemudian oleh Imam Bayhaqi, bahkan ditegaskan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani bahwa
Semua sepakat bahwa kalimatnya Nabi tidak lakukan sholat di dalam Ramadan, di luar Ramadan. Berarti kalau sholatnya di luar Ramadan, berarti bukan sholat tarawih. Bukan hanya tarawih. Karena tarawih ini khusus ada di bulan Ramadan. Kalau Nabi di luar Ramadan juga sholat 11 rakaat, berarti ini bukan tarawih namanya. Begitu Pak. Makanya boleh sepakat Bapak, silakan nanti kalau boleh cek itu pendapatnya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, pendapatnya Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri itu masuk dari gurunya Imam Syafi'i, termasuk Imam Syafi'i. Itu pun mengatakan bahwa berarti Rasulullah ini melakukan sholatnya itu tidak hanya di Ramadan, di bulan Ramadan, ada di luar Ramadan. Nah, berarti kalau di luar Ramadan dilakukan yang 11 rakaat itu berarti bukan namanya sholat tarawih. Tapi orang yang berpendapat bahwa ini 8 rakaat itu adalah sholat tarawih, ya disilakan. Lalu kemudian ada lagi sahabat yang bertanya kepada Siti Aisyah, kaifa yusolli Rasul? Bagaimana kalau Rasul sholat itu kalau malam hari? Kata Siti Aisyah, karena sallallahu alaihi wasallam salata fil lail mathna. Ya, Nabi itu kata Siti Aisyah, Nabi itu kalau sholat di malam hari itu mathna, 2 rakaat. Makanya kita sholat tarawihnya juga sama, 2 rakaat salam, ya, 2 rakaat salam, gitu kan ya, 2 rakaat. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah, ini juga ada di dalam Bukhari, mathna, 2 rakaat, ya. Nah, dari pendapat inilah kemudian yang sholat taraweh 20 rakaat benar, yang 8 rakaat juga benar, 36 rakaat juga benar. Yang enggak benar, yang enggak mau sholat taraweh, ngomong di belakang ya, sholat mah enggak. Ngomong di belakang ya. Nah, artinya kalau memang di kita kemudian memang sudah mengikuti mazhab pendapat Imam Syafi'i dari halnya cara wudhu kita, cara mandi besar kita, cara kita menghilangkan najis, membersihkannya dan lain sebagainya, syarat sholat kita ikuti Imam Syafi'i, maka lebih lengkap. Kemudian kalau tarawih kita juga ikut mazhab Imam Syafi'i. Berarti nanti pilihlah imam-imam yang memang dia sholatnya bersolat dengan 20 rakaat, tidak witir, ya. Nanti yang ikut 8 rakaat biar dari belakang selesai, biar dia pulang duluan. Kan begitu solusinya. Itu solusinya. Ya, betul. Nah, begitu betul. Karena ada hadis yang mengatakan, Siti Aisyah tanya lagi, hadisnya ada 2 Pak. Rasul melaksanakan sholat itu di dalam masjid 8 rakaat. Ya. 8 rakaat. 10 rakaat maaf. Di dalam masjid Rasul melaksanakan sholat 10 rakaat. Lalu kata Siti Aisyah, ketika Rasul itu pulang nyampe rumah, menambah lagi 13 rakaat. Ada yang begitu hadisnya. Sehingga jumlahnya itu semuanya adalah 23 rakaat. Ya. Tadi juga saya kupas ini di hadapan ibu-ibu, dan ibu-ibu udah saya tanya, ibu-ibu kalau mau nanti sholat tarawih 20 rakaat setuju? Semua bilang setuju tadi itu mah. Kan tinggal bapak-bapaknya. Kira-kira nanti kalau 20 rakaat setuju apa enggak? Nah, ya berarti nanti imamnya Ustaz, nanya ini. Nanya ini ketua DKM. Oh, ya. Oh ya. Pak DKM ya. Kalau terkandung mazhab Syafi'i masa mau pindah-pindah? Kan kalau bahasa orang Jawa, kata orang Jawa nggak aci, kata orang Jawa. Kan gitu kan? Ya kan? Makanya Imam Syafi'i mengatakan pendapat saya benar, tapi tidak menutup kemungkinan ada salahnya. Pendapat Anda salah, mungkin tidak menutup kemungkinan ada benarnya, begitu. Tapi jumhur ulama, kalau dihitung banyak-banyakan mana nih yang berpendapat 8 sama 20? Kalau mau hitung-hitungan secara fair, banyakan yang ikut 20 kan gitu Pak. Ya. Alaikum bil jamaah fa inna dzib ya'kulul ghanam al-qasiyah, kata Nabi. Ikutin yang banyak. Ikutin yang banyak karena serigala hanya memakan domba-domba yang sendirian.
Kalau dombanya banyak, serigala masih takut. Makanya yang suka sendiri itu ini nanti bisa dimakan sama serigala. Nah, sekarang yang lain bilang mau Pak Teddy nggak sendiri, makan serigala nih Pak Teddy. Itu ini asalnya begitu Pak. Ya kita namanya kita ngaji ya Pak ya. Kita ngaji ya berarti kita harus ikutin jalurnya, kan gitu. Biar kita ini enak nih sholat tarawih, biar nggak bingung, nggak apa-apa sholat tarawih. Nah, bahkan sholat tarawih pun nggak dilakukan nggak apa-apa Pak. Malas tarawih boleh. Orang tarawih mah nggak wajib. Hari ini saya mau nggak tarawih, mau tidur di rumah boleh. Dosa nggak? Enggak. Cuman tekor, hitung-hitungan mata tekor. Karena hadis mengatakan man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang mendirikan amal kebaikan di bulan Ramadan, ulama Imam Bukhari itu menjelaskan ini di Fadilah ini hadisnya Bukhari Muslim ya. Para muhadis mengatakan qama ini artinya tarawih tadi. Siapa yang tarawih sepanjang Ramadan iman dengan bawa iman, wahtisaban mengharap ridho Allah, maka sebelum Ramadan pas mau perpisahan selesai Ramadan semua dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti yang kurang satu nggak jadi, begitu maksudnya. Yang kurang satu nggak jadi karena bukan Ramadan. Ramadan itu hitungan 1 bulan. Ada 28, ada 29, ada 30. Kita ikut yang dikitnya, yang dikit ya kita ikutin. Ya. Ya. Romanya nih kita nih kayaknya nih Ramadannya belakangan. Romanya nih. Nah, Romanya lebarannya kayaknya duluan gitu ya. Ya karena kemarin di nisfu Sa'ban kita udah selisih tuh. Ada yang duluan, ada yang kita belakangan tuh malam Rabu. Ada yang malam Selasa. Jadi kayaknya mah kita Ramadannya puasanya belakangan dikit, ya nanti lebarannya bisa duluan, bisa bareng gitu Pak ya, bareng kayaknya bareng gitu Pak ya. Tapi kan kita bukan anak kecil Pak, lebaran hore kan? Kalau kita bukan anak kecil, lebaran seneng banget, jangan biasa aja. Tahu kita mah, ya, jadi kita mah apa namanya itu puasa ya, bener puasa. Malah kalau kita asli ahli ilmu gitu ya. Itu orang tinggal Ramadan itu nangis, malam itu nangis. Ulama tuh kalau nih malam Idul Fitri udah nggak ada yang keluar rumah, nangis semuanya. Takbiran tuh udah nggak kuat. Nah kita kan yang takbiran tuh nangis kirain tuh Pak sedih ditinggalin Ramadan. Nggak taunya tuh nangisnya karena nggak bisa pulang kampung. Allah, ingat kampung katanya ya Allah. Ya. Ada begitu, bukan karena sedih tinggalin Ramadan. Ingat gak bisa pulang. Aduh, masya Allah ya. Allah, ini orang sono, orang sini mah enggak, nangis semuanya, insya Allah ya. Sedih semuanya. Baju baru sana. Gak beli baju baru. Ya Allah ya Allah. Ya. Hadirin rahimakumullah. Jadi ceritanya begini Pak. Bentar ya, cerita dulu ya, bentar ya. Boleh cerita nggak Pak? Boleh. Hah? Boleh nggak? Kalau nggak boleh udah ada nih. Ceritanya begini ya, Insya Allah. Dulu pertama kali nih Ramadan, Rasulullah itu pas hari pertama Ramadan habis sholat Isya, Rasul nggak bilang-bilang tuh sama sahabat. Habis sholat Isya, Rasul itu sholat sunnah. Sahabat karena nggak dibilangin sama Nabi Muhammad, sama Rasulullah nggak dibilangin, itu habis sholat Isya biasa pulang kayak kita ya sahabat Pak. Kayak kita nih imam belakangan yang pada pulang, biasa begitu mah udah dari zaman dulu sahabatnya begitu. Ya, habis sholat pulang karena masing-masing punya kebutuhan ya kan Pak. Sahabat juga sama. Habis sholat tarawih, sholat Isya ya biasa, maka sholat